gimana nih kabarnya? Semoga keadaannya baik selalu ya, sehat juga. Teman-teman, masih ingat nggak dengan saya? Ya, nama saya Jenny, saya fasilitator komunitas J Studium Locus. Komunitas berbagi ilmu bahasa Inggris secara gratis. Teman-teman masih ingat nggak penjelasan saya di video sebelumnya tentang fondasi bahasa Inggris? Setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu butuh apa ya? Ada yang ingat? Ya, setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu butuh verb. Atau dalam bahasa Indonesia kata kerja. Saya tulis ya. Aturan pertama dalam bahasa Inggris, setiap kalimat butuh verb. Lalu gimana kalau nggak ada verbnya? Kalau nggak ada verbnya, maka kita butuh to be. To be ini adalah verb. Jadi sama aja kayak setiap kalimat punya verb juga, karena to be juga verb ya. Teman-teman masih ingat nggak contoh kalimat yang saya pakai kemarin? Nih, saya kasih yang gampang ya. Aku lapar. Yuk, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Aku dalam bahasa Inggris I. Lapar dalam bahasa Inggris hungry. Nah, I hungry itu sudah betul belum ya? Jawabannya masih salah. Karena, coba kita lihat, ada verbnya nggak ya? I jelas bukan verb ya. Lalu hungry verb bukan ya? Gimana cara ngeceknya kalau tak itu verb atau bukan? Ya, kita tambahin ing di belakangnya. Coba ya, hungrying. Terdengar familiar? Pernah dengar atau pernah baca hungrying? Nggak pernah kan? Kalau begitu, bisa dipastikan 90% kalau hungry itu bukan verb. Gimana biar bisa 100%? Buka kamus. Gampang kan, di smartphone kalian pasti ada kamus ya. Karena dia bukan verb, kita butuh to be. To be-nya I adalah am. Nah, baru deh dia jadi kalimat yang benar. Benar. Teman-teman masih ingat to be ada apa aja? Ya, to be itu ada am, ada is, dan ada are. Oke? M untuk siapa? I. Is untuk she, he, dan it. Lalu are untuk you, they, dan we. Oke, jadi I pasangannya M ya. Nggak boleh tukar-tukar pasangan. I pasangannya M. She pasangannya is. He pasangannya is. It pasangannya is. Dan sebagainya. Oke? Nah, terus kalimat negatifnya gimana ya? Kalau kita mau bilang aku tidak lapar. Gampang. Saya tulis dulu kalimat positifnya. I am hungry. Kalimat negatifnya I. Masih sama, pakai am juga. Tinggal kita tambah not. Hungry.
selesai deh. Lalu, bagaimana dengan kalimat tanyanya? Apakah kamu lapar? Kalimat tanyanya gimana ya? Kita taruh to be-nya di depan. Are you hungry? Begini teman-teman. Jadi ketika kita mau bilang aku lapar, kita bilang I am hungry. Aku tidak lapar, tinggal tambah not aja. I am not hungry. Apakah kamu lapar? Tinggal dibalik aja. Are you hungry? Ya, karena you, jadi to be-nya harus are ya. Nah, lalu gimana kalau kalimatnya ada verb-nya Kak Jen? Kalau kalimatnya ada verb-nya misalnya aku makan. Aku dalam bahasa Inggris I. Lalu makan dalam bahasa Inggris eat. Sudah betul belum kalimatnya? Yuk kita cek ada verb-nya atau tidak. I, verb bukan? Bukan. Eat, verb bukan? Verb. Gimana cara taunya? Kita tambah ing. Eating, pernah dengar? Pernah baca? Pasti pernah. Berarti kalimat ini sudah betul. Nah Kak Jen, gimana kalau mau bilang aku tidak makan? Gampang. Saya tulis dulu aku makan di sini. I eat every day. Aku tidak makan. Sama I juga. Lalu ditambah do not. Baru eat every day. I do not eat every day. Masa sih? I do not eat. Lalu kalau mau bilang apakah kamu makan? Do-nya kita taruh di depan. Do you eat? Seperti ini. Masih ingat kan? Lalu Kak Jen, kok aku pernah denger ya? He loves me, she loves me, she eats, he eats. Itu kayak gimana sih? Nah, ada yang menarik di sini. Untuk subjek yang she, he, atau it, verb-nya ditambah s di belakangnya. Saya buat yang besar s-nya deh. Nah, verb-nya ditambah s di belakangnya. Loh, gimana Kak Jen? Ya, seperti yang tadi saya bilang. She eats, he eats, she loves me, he watches TV, he plays with his smartphone, dan sebagainya. Contohnya ya. She eats. Tambah S. Every day. Lalu kalau dia tidak makan setiap hari, wah, puasa ya, tapi nggak ada buka puasanya. Dia tidak makan setiap hari. Gimana kita bilangnya ya? Sama depannya tetap she, tapi kita tambah
does not, baru eat, every day. She does not eat every day. Dia tidak makan setiap hari. Lalu, gimana kalau kita mau tanya, apakah dia makan setiap hari? Jangan-jangan selang-seling makannya. Tinggal dibalik does-nya di depan. Does she eat every day? Begini. Jadi dia makan setiap hari. She eats every day. Dia tidak makan setiap hari. She doesn't atau she does not eat every day. Apakah dia makan setiap hari? Does she eat every day? Begitu. Jadi yang baru kali ini untuk she, he, it, verbnya ada S-nya di belakangnya. Nah, untuk you, they, we, gimana kajian? Untuk you, they, we sama seperti I. Oke, saya akan baca catatan di sini. Untuk I, you, they, we, langsung aja. Untuk I, you, they, we, langsung aja. Jadi, kamu makan setiap hari. You eat every day. Mereka makan setiap hari. They eat every day. Kita makan setiap hari. We eat every day. Negatifnya gimana? Tinggal sama-sama I. You do not eat every day. They do not eat every day. We do not eat every day. Kalimat tanyanya sama juga seperti I. Do you eat every day? Do they eat every day? Do we eat every day? Begitu ya. Nah, kalau ate itu dipakainya kapan ya? She ate, lalu he ate, they ate, itu kapan ya? Itu dipakai untuk menceritakan masa lalu yang akan kalian pelajari di video selanjutnya. Nah, untuk yang kayak gini dipakainya kapan? Untuk yang langsung aja begini, langsung diterjemahkan langsung, aku makan, I eat, lalu kamu makan, you eat, mereka makan, they eat. Yang langsung begini itu untuk menceritakan kebiasaan. Atau fakta. Fakta gimana Kak Jen? Misalnya ya, aku seorang perempuan. I am a woman. Ya kan? Pakai am. Karena a woman bukan verb, jadi butuh to be. I am a woman. Lalu misalnya, aku tinggal di Jakarta. Tinggal, live. Live itu verb. Verb berarti langsung aja. I live in Jakarta. Begitu teman-teman, itu fakta. Kalau kebiasaan gimana? Makan, minum, belajar, jalan, mengendarai motor, mungkin mengendarai mobil, mungkin atau mengendarai sepeda, tergantung kebiasaan kalian masing-masing. Begitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya yang membahas kalau kita mau menceritakan yang sudah lampau. Teman-teman gak perlu khawatir sama tenses, karena kalau kalian sudah bisa menguasai, udah lancar nih menceritakan kebiasaan, fakta, dan menceritakan yang lampau-lampau, teman-teman sudah bisa menggunakan bahasa Inggris untuk keseharian dengan sangat baik. Karena berdasarkan statistik, tenses yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari adalah simple present tense atau yang membicarakan kebiasaan dan fakta, dan past tense atau yang menceritakan yang sudah berlalu atau lampau. Begitu ya teman-teman. Sampai jumpa.